Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fira Yukania dari NPM Akhir 087. Pada hari ini saya akan menjelaskan resume saya mengenai 3 topik yang ada pada Basic Medical Science. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang gastrointestinal tract, head and neck. Baik, jadi di sini ada gambaran dari oral cavity. Jadi oral cavity itu atau rongga mulut merupakan bagian mulut yang pada bagian atasnya dibatasi oleh palatum dan pada bagian bawahnya dibatasi oleh lidah. Palatum pada rongga mulut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada palatum keras atau dorsum dan ada palatum lunak atau mole. Pada rongga mulut juga terdapat frenulum yang merupakan jaringan ikat yang menempel antara gusi dari anterior gigi atas dengan bibir dan juga ada yang terletak di bawah lidah. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang salivary gland. Jadi berdasarkan ukuran ini, salivary gland itu dibagi menjadi 3. Ada parotid gland dengan saluran keluar yang bernama Stenson duct, merupakan kelenjar yang paling besar yang terletak di luar rongga mulut, yaitu di samping wajah di depan telinga. Nah, kelenjar ini dipersarafi oleh cranial nerve nomor 9 atau glossopharyngeal. Lalu yang kedua ada submandibular gland dengan saluran keluar yang bernama Wharton duct, merupakan kelenjar yang terletak di bawah di dekat dagu dengan saluran keluar di dekat frenulum lidah. Kelenjar ini dipersarafi oleh cranial nerve nomor 7 atau facial nerve. Lalu ada sublingual gland dengan saluran keluar yang bernama Bartholin duct. Nah, kelenjar ini merupakan kelenjar yang terkecil jika dibandingkan dengan kelenjar yang lainnya. Dapat ditemukan di bawah lidah dengan posisi saluran keluar di bagian lain dari frenulum. Kelenjar ini juga sama dipersarafi oleh cranial nerve nomor 7 atau facial nerve. Lalu selanjutnya ada tang. Jadi tang atau lidah ini dapat dibagi menjadi 2 bagian oleh garis V, yaitu terminal sulcus di dekat falate papilla. Pada bagian 2/3 anterior lidah dipersarafi oleh cranial nerve nomor 7 atau facial nerve, dan pada bagian sepertiga posteriornya dipersarafi oleh cranial nerve nomor 9 atau glossopharyngeal nerve. Gerakan motorik yang terjadi di lidah diatur dengan otot-ototnya. Seperti ada intrinsic muscle dengan fungsi untuk merubah bentuk-bentuk dari lidah yang meliputi ada superior longitudinal, ada vertikal, ada transverse, dan ada inferior longitudinal. Lalu pada extrinsic muscle dengan fungsi untuk mengubah posisi lidah, dia itu meliputi ada palatoglossus, ada styloglossus, ada genioglossus, dan ada haloglossus. Lalu selanjutnya ini ada hard palate dan soft palate. Jadi hard palate atau palatum keras merupakan lantai dari rongga hidung dan atap dari rongga mulut yang dibentuk oleh tulang. Pada bagian anterior palatum keras dibentuk oleh palatine process of maxilla dan pada bagian posteriornya dibentuk oleh horizontal plate of palatine bone. Pada palatum keras terlihat ada rugae dengan tekstur berbentuk berbeda pada setiap individunya. Tidak seperti palatum keras. Jadi pada soft palate atau palatum lunak ini bisa digerakkan, adapun otot-otot yang membentuk soft palate. Itu pertama ada tensor veli palatini, ada levator veli palatini. Dia itu berasal dari dasar tengkorak. Lalu ada palatopharyngeus dan palatoglossus yang berasal dari lidah dan faring. Lalu ada musculus uvula yang berasal dari uvula. Semua otot ini dipersarafi oleh cranial nerve nomor 10 kecuali tensor veli palatini oleh mandibular yang ketiga. Lalu selanjutnya ini ada faring. Jadi faring ini merupakan jalur untuk udara dan juga makanan. Ia berhubungan dengan rongga mulut dan hidung di kepala dan laring esofagus pada lehernya. Faring dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada bagian nasofaring, orofaring, dan juga laryngofaring. Jadi pada bagian nasofaring ini di bagian posterior dapat ditemukan koana yang berasal dari rongga hidung, dan pada bagian orofaring di bagian posterior dapat ditemukan oropharyngeal isthmus yang berasal dari rongga mulut. Dan pada laryngofaring ini di bagian superior dapat ditemukan laring inlet yang berasal dari laring. Kemudian faring ini dipisahkan oleh beberapa bagian. Pada bagian atasnya itu menempel pada medial plate. Kemudian berlanjut ke pterygoid mandibular wrap. Kemudian faring pada bagian tengahnya itu menempel dengan hyoid bone yang kemudian ada horn atau tanduknya. Nah, tanduk ini tuh akan menempel ke styloid ligament dan bagian inferior faring itu pada dinding anteriornya akan menempel pada oblique line. Kemudian akan menempel juga di thyroid cartilage. Nah, faring juga disusun oleh otot-otot, ada otot konstriktor dan longitudinal. Otot konstriktor ini ada fungsi untuk mengkontriksi faring agar saat menelan itu biar makanannya masuk ke dalam esofagus tanpa balik lagi ke rongga mulut. Kalau otot
konstrinsik ini meliputi superior, middle, dan inferior constrictor. Dan otot ini dipersarafi oleh cranial nerve nomor 10 atau vagus nerve. Selanjutnya ini ada otot longitudinal dengan fungsi untuk memindahkan bolus melalui faring dan akan ke kerongkongan. Otot ekstrinsik pada laring ini meliputi salpingoparingeus, yaitu fungsinya untuk elevasi. Nah, terus ada palatopharyngeus dengan fungsi untuk elevasi dan juga menutup oropharyngeal isthmus. Terus ada stylopharyngeus dengan fungsi untuk elevasi juga. Baik, jadi ini merupakan inervasi sensori dari faring. Pada bagian nasofaringnya itu ia dipersarafi oleh maxillary nerve, lalu pada bagian orofaringnya itu dipersarafi oleh cranial nerve nomor 9 atau glossopharyngeal, lalu pada laryngofaringnya itu dipersarafi oleh cranial nerve nomor 10 atau vagus nerve. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cardiovascular system. Baik, jadi pada superior vena cava ini ia mendapat darah yang tidak mengandung oksigen dari area kepala dan upper limb. Sedangkan pada inferior vena cava itu dari toraks, abdomen, dan lower limb. Kemudian darah akan masuk ke atrium dan ventricle yang nantinya akan keluar ke pulmonary trunk menuju paru bagian kanan dan juga kiri. Setelah masuk ke paru yang tadinya bersifat deoxygenated akan menjadi oxygenated blood. Dari yang warnanya merah ini, dia akan masuk ke left atrium, lalu ke bagian left ventricle. Nah, disinilah dia akan memompa darah keluar melalui arch of aorta, ada yang ke bagian tubuh atas dan juga ada yang bawah, dan nantinya bakal balik lagi ke right atrium. Selanjutnya ini ada darah besar. Darah besar masuk ke atrium kanan yang terdapat superior vena dan inferior vena cava. Kemudian akan masuk sampai right ventricle, lalu keluar di left pulmonary artery. Dan pada LPA ini, mengapa warnanya ungu? Karena masih mengandung deoxygenated blood, sehingga warnanya itu ungu dan tidak merah. Dan LPA ini nantinya akan masuk ke paru, kemudian dari pulmonary vein yang warna merah, akan masuk ke left atrium, kemudian ke left ventricle-nya, yang akan keluar dari arch of aorta. Nah, arch of aorta ini tuh ada 3 cabang besar, yaitu ada brachiocephalic trunk, lalu ada left common carotid artery, lalu ada left subclavian artery. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lymphatic system. Sistem limfatik atau sistem limfoid ini merupakan bagian dari sistem peredaran darah dan sistem kekebalan tubuh. Dan dapat dilihat di sini pada lymph vessel berfungsi membawa cairan yang tidak terbawa dari anastomosis kapiler antara arteri dan vena. Cairan yang lewat di dalam lymph vessel ini disebut lymph, yang nantinya akan melewati lymph node yang berkapsul dan juga akan disaring karena pada lymphoid tisunya itu dia mengandung limfosit dan juga makrofag. Setelah disaring dan sudah besi, dia akan bermuara sebelum kembali ke jantung. Nah, sel-sel seperti patogen, cell of the lymphatic system, terus ada sel produk, dan sel debris nanti akan disaring di lymph node yang tadi. Nah, lalu selanjutnya nih, semua pembuluh limfatik ini berbentuk batang atau saluran yang besar yang mengalir ke sistem vena di lokasi di leher, di mana vena jugularis interna bergabung dengan vena subclavian untuk membentuk vena brachiocephalic. Lim dari sisi kanan kepala dan leher, ekstremitas atas kanan, dan sisi kanan toraks dibawa oleh pembuluh limfa yang berhubungan dengan vena pada sisi kanan leher. Jadi pada gambar ini berwarna merah muda. Lalu lim dari seluruh bagian tubuh lainnya ini dibawa oleh pembuluh limfatik yang mengalir ke vena di sebelah kiri sisi leher. Dan pada gambar ini ditandakan oleh warna yang merah tua. Baik, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.